syaitan. Itu kaidah yang sangat masyhur sekali. Iya kan? Barang siapa yang mempelajari sesuatu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Man ta'allama ilman biduni syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Kenapa kalau bicara ilmu agama mesti para kiai ngomongnya mesti harus ke pesantren? Itu gimana argumentasinya? Bicara masalah mencari ilmu agama, ada dua manhaj besar dalam mencari ilmu, wabil khusus ilmu agama. Bisa di madrasah atau di pondok pesantren, ya, atau mencari ilmu agama di majalisut ta'lim, ya, bisa di pondok pesantren atau di madrasah. Kenapa harus di pondok pesantren dan madrasah? Karena ketika kita mempelajari ilmu agama di pondok pesantren atau madrasah, maka sudah ditanggung, digaransi akan sanad keilmuan pondok tersebut, madrasah tersebut. Sebuah pondok pesantren diasuh oleh seorang kiai. Kiai yang mengasuh pondok pesantren ini dulunya juga adalah santri. Santri dari kiainya. Dan kiainya juga dulu adalah santri. Santri dari kiainya, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika kita belajar agama di lingkungan pondok pesantren atau madrasah, maka sanad keilmuan itu akan tetap bersambung sampai bahkan Nabi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad ini adalah min khasaisi hadhil ummah. Sanad ini adalah termasuk kekhususan daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengambil sanad Al-Quran dari malaikat Jibril. Setiap bulan Ramadan Rasulullah membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyimak bacaannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis kepada para sahabat-sahabatnya. Para sahabatnya kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'it tabi'in, dan begitu seterusnya. Ini adalah kekhususan di dalam agama kita. Pentingnya kita terhadap sanad adalah jangan sampai lepas mata rantai itu yang namanya ilmu. Kalau ilmu itu tidak bersanad, lebih-lebih kalau tanpa ustadz, Masya Allah. Orang kalau mempelajari sesuatu tanpa guru itu namanya adalah, gurunya adalah syaitan. Itu kaidah yang sangat masyhur sekali. Iya kan? Barang siapa yang mempelajari sesuatu tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Man ta'allama ilman biduni syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Yang kedua, pentingnya sanad adalah ilmu yang kita dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dalam mencari ilmu kemudian kita tidak mengedepankan sanad, sangat berbahaya. Laula sanad laqala man qala bima syaa. Jelas? Kalau tidak ada sanad dalam keilmuan, maka orang
yang mengatakan sesuatu, dia akan berkata sesuka hatinya. Sanad ini adalah satu rel yang harus kita lewati. Jangan sampai terus kemudian lepas dari rel tersebut. Ini pentingnya sanad. Belajar di pondok pesantren atau di madrasah, ketika sanad itu sudah jelas, maka kita sudah mengikuti dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal madinah fata'tiha min babiha. Dawuhnya Rasulullah, aku ini adalah madinatul ilmi, aku ini adalah kotanya ilmu. Maka barang siapa yang ingin memasuki kota, maka dia harus melewati pintu. Satu pertanyaan, ketika kalian memasuki satu ruangan, memasuki satu rumah, dan tidak melewati pintu, tapi dia masuk melalui jendela atau melalui genteng, itu kira-kira siapa orang yang melakukan hal semacam itu? Sarik. Pencuri. Maka ketika kita mempelajari satu ilmu dari seorang kiai, sanadnya jelas, sambung pada Rasulullah, kita masuk ke dalam madinatul ilmi, yaitu Rasulullah, maka kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita melakukan sesuatu sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya. Sepakat. Kemudian kenapa harus mempelajari ilmu di majalisut ta'lim? Ketika di usia yang sudah masuk masa tua, tentu ketika berada di bangku sekolah, rasanya gimana gitu. Betul kan? Leres. Ketika sudah memutih ini yang namanya rambut, terus kemudian dia apply, submit data untuk menjadi seorang santri di pondok pesantren, padahal rambut sudah memutih. Rasanya gimana gitu? Walaupun toh apa yang dia lakukan, semisal dia memaksakan diri untuk menjadi santri, ya sah-sah saja. Kita ketahui Ibnu Hazm Al-Zahiri, beliau masuk menjadi seorang santri umur 25. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari masuk menjadi santri umur 26 tahun. Al-Imam Qafal di situ masuk sudah umur 40 tahun. Nggak ada salahnya kalau kita melihat sejarah para ulama-ulama kita terdahulu. Akan tetapi kebanyakan mereka ketika sudah menua, mau masuk duduk di bangku sekolah, di bangku madrasah, rasanya gimana? Solusinya bagaimana? Cari majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh para kiai, dihadiri oleh para ulama yang memiliki jalur sanad keilmuan yang jelas. Disitulah mereka bisa belajar. Di situ mereka bisa menimba ilmu. Maka dari itu yang paling penting dan harus kita garis bawahi, ini adalah sanad keilmuan yang jelas. Entah di pondok pesantren, madrasah, ataupun majelis ta'lim.